Shalom anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Memang April berharap kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam belajar ya. Walaupun saat ini kita masih belajar di rumah, tapi ingat jaga kesehatan, terus tetap disiplin mengerjakan tugas-tugasnya ya. Nah sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh Tuhan berikan kami kesehatan juga nafas kehidupan. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu belajar, kiranya Tuhan pimpin kami di dalam belajar kami. Berikan kami anak-anak-Mu kepintaran, kecerdasan, juga kesehatan di dalam belajar. Berkati juga orang tua kami yang mendampingi kami belajar, juga orang tua kami yang bekerja ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap untuk belajar, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran yang ke-7. Kalian boleh buka buku paket kalian. Ya, buka buku paketnya itu di halaman 62. Halaman 62 itu judulnya adalah Sukacitaku dalam Tuhan. Sukacitaku dalam Tuhan ya. Memang perlu akan bacakan, kalian tolong perhatikan buku paketnya biar mengerti ya. Oke, kamu pasti pernah melihat peristiwa kematian bukan? Mungkin binatang kesayanganmu mati, anggota keluarga dan tetanggamu ada yang meninggal dunia. Bagaimana perasaanmu saat itu? Bagaimana sikap orang-orang dan keluargamu terhadap kematian? Ya pasti ketika kita mengalami suatu kehilangan atau kematian, itu pasti kita akan merasa sedih. Kita sendiri sedih, juga anggota keluarga kita pun akan sedih akan kehilangan ya. Kematian adalah suatu peristiwa yang terjadi pada setiap manusia. Setiap manusia yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian, besar, kecil, tua, muda. Dibanding peristiwa kelahiran yang disambut dengan gembira dan senang, kematian justru disambut dengan sedih. Hal ini karena kematian sama dengan kehilangan atau perpisahan selamanya dengan orang-orang yang kita sayangi. Oleh karena itu kematian menjadi suatu yang tidak menyenangkan ya. Saat kita mengalami suatu kematian pasti rasanya tidak senang, tidak suka ya. Kalau kelahiran sukacita, tapi kalau kematian biasanya itu akan mengalami kesedihan ya. Oleh karena gambaran manusia tentang kematian tidak menyenangkan, manusia berusaha menghindar dari kematian dengan berbagai cara seperti hidup sehat, berpikir positif, olahraga, menggunakan berbagai produk kecantikan yang membuatnya awet cantik, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, banyak orang yang melakukan sesuatu hal yang membuat mereka untuk menunda kematian mereka gitu ya. Untuk hidup sehat boleh ya, sangat dianjurkan kita tetap hidup sehat. Berpikir positif itu harus, karena itu akan menaikkan tingkat imunitas kita ya, tubuh kita ya. Terus berolahraga itu ya, supaya kita tetap sehat dan bugar ya. Dan namun ada orang yang berbagai macam kecantikan, misalnya dia pengen hidungnya lebih maju, operasi supaya kulitnya bagus, operasi plastik dan segala macam. Itu usaha orang ya. Namun apakah itu baik dipandang menurut cara pandang orang Kristen? Kita perhatikan ya. Nah, semua usaha yang dilakukan manusia adalah wajar ya, sangat wajar ya. Tetapi semua hanya menunda kematian, bukan membatalkan kematian. Ingat, hanya menunda, bukan membatalkan kematian ya. Kalian perlu ingat, bagaimanapun kematian akan tetap hadir dalam hidup manusia. Tahukah kamu ada 3 hal yang membedakan kematian manusia yang satu dengan manusia yang lainnya? Yang pertama, penyebab kematian ini sakit penyakit. Misalnya sakit penyakit karena ya sekarang lagi mewabah COVID-19 atau sakit-sakit yang berbahaya yang lainnya ya. Terus kecelakaan, bencana alam, usia lanjut atau karena memang sudah tua, umurnya sudah tua, jadi penyakit gampang datang gitu ya. Nah yang kedua, waktu kematian berbeda antara manusia yang satu dengan yang lainnya ya. Waktu kematian yang berbeda antar manusia. Ada orang yang meninggal secara tiba-tiba, ada orang yang meninggal pada usia lanjut. Ada yang masih bayi sudah meninggal, ada yang masih kecil sudah meninggal, ada yang remaja, dewasa, tua. Jadi kita tinggal nunggu waktunya ya. Ada yang tiba-tiba karena sakit, ada yang kecelakaan ya, kita nggak tahu. Yang ketiga, tempat kematian yang berbeda seperti meninggal di rumah pribadi,
atau di rumah ya. Yang kedua di rumah sakit atau di kendaraan atau di tempat yang tidak terduga seperti bencana alam. Itu di rumahnya lagi tidur tiba-tiba ada bencana alam, gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung, tiba-tiba melanda rumahnya ya. Atau seperti yang baru bulan Januari kita lihat di TV, yaitu korban dari pesawat Sriwijaya yang meninggal karena jatuh barang baru 4 menit loh terbang, 4 menit terbang. Itu ibarat kata masih di atas, tiba-tiba bisa dalam sekejap jatuh, kita nggak tahu ya kapan, gimana, terus tempatnya, usia berapa kita meninggalnya ya. Itu hanya rahasia Tuhan saja. Nah, bagaimana tentang perspektif atau cara pandang kita sebagai orang Kristen terhadap kematian? Kita lihat di bagian A. Kalian tetap simak buku paketnya. Sebagai orang Kristen, kita percaya dan tahu bahwa kematian bukan akhir dari suatu keberadaan. Namun hal itu tetap merupakan suatu perpisahan. Itu adalah akhir dari sebuah hubungan yang mempunyai arti istimewa bagi kita dalam kehidupan dunia ini. Ya, kematian dengan orang-orang yang kita sayangi, entah seperti Mem April dari umur 6 tahun, Mem April sudah ditinggal oleh Papa Mem April. Waktu itu Mem April tidak begitu ingat peristiwa-peristiwa yang kebersamaan papanya Mem April gitu ya. Saat Mem April itu waktu kelas 1 guru-guru Mem April datang, Mem April malah ngumpet bersama abangnya Mem April itu kelas 3, Mem April kelas 1. Kami ngumpet di balik mobil karena kami nggak mengerti itu apa itu Papa Mem April sudah nggak ada gitu ya. Setelah besar semakin ngerti, oh iya Papa sudah nggak ada lagi, tidak bersama-sama dengan Mem April lagi, dengan orang yang Mem April sayang gitu ya. Mungkin kalian ada yang seperti itu, tapi percayalah kematian orang benar pasti Tuhan perhitungkan, pasti Tuhan yakin mereka akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Karena saat ini Mem April yakin kalau papanya Mem April sudah berada di surga bersama dengan Tuhan ya. Oke. Kata kematian diterjemahkan dari kata dalam bahasa Yunani yaitu thanatos. Dalam Roma 6 ayat 23a, Alkitab terjemahan baru atau TB, kata tersebut diterjemahkan maut. Kata kematian berarti perpisahan ya, perpisahan untuk selama-lamanya. Menurut Alkitab, ada 3 bentuk kematian yang dialami manusia. Yang pertama, kematian rohani, di mana hubungan manusia dengan Allah terputus. Kedua, kematian jasmani, di mana kehidupan manusia mengalami pembusukan dan tubuh akan kembali ke tanah. Yang ketiga, kematian yang kekal atau kematian kedua, di mana tubuh, jiwa, dan roh terpisah dengan Allah selamanya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas yaitu kematian rohani. Dalam kematian ini, hubungan manusia dengan Allah terputus karena dosa. Hubungan tersebut terputus sejak Adam dan Hawa melawan perintah Allah, yakni mereka memakan buah yang dilarang Tuhan. Akibatnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya. Sejak itulah mereka dan keturunannya termasuk kita dan lingkungan menjadi terpisah dari Allah. Dosa menjadi pemisah antara Allah dan manusia. Dengan demikian manusia terpisah dengan Allah, memusuhi Allah dan menjadi musuh Allah. Manusia mati secara rohani dan jauh dari persekutuan dengan Allah. Keterpisahan ini hanya dapat dipulihkan melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah pengantara dan pendamai antara Allah dan manusia. Ketika manusia mau menerima uluran tangan kasih Allah, menerima kasih dan penebusannya, hubungan dengan Allah akan dipulihkan ya. Jadi ingat, kalian ingat masih kisah Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Tuhan memerintahkan mereka boleh memakan semuanya, mengusahakan semuanya, tapi hanya satu yang Tuhan minta, tidak memakan buah terlarang yang ada di tengah-tengah taman. Tapi mereka tidak taat. Tadi hubungan manusia dengan Allah itu baik-baik saja, tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, akhirnya hubungan antara Allah dengan manusia terputus ya. Jadi terputus, jadi manusia itu ketakutan. Nah, tapi Allah tidak segitu marahnya kepada manusia. Allah mengirimkan seorang anaknya, seorang putranya yang tunggal untuk jadi jalan pengantara dan pendamai antara manusia dengan Allah agar bisa tetap terjalin kembali.
yaitu lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, bahkan kematiannya di kayu salib itu sebagai pengantara dan jalan pendamai antara Allah dengan manusia, ya. Nah, jadi siapa yang mau menerima uluran tangan Allah, menerima kasih Allah, kita akan diselamatkan, ya. Jadi kita tadinya mengalami kematian rohani, kita tidak mengalami kematian rohani lagi, oke? Kita akan dipulihkan kembali dengan Allah. Nah, yang kedua, kematian jasmani. Dalam kematian ini manusia mengalami pembusukan tubuh. Kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa mengakibatkan seluruh umat manusia dan lingkungan mengalami berbagai macam gangguan dan kelemahan jasmani maupun rohani. Manusia mengalami ketakutan, itu dalam Kejadian 3:10. Terus sesama manusia saling menuduh dan mempersalahkan. Timbul peperangan dalam Kejadian 3 ayat 14-15. Terus wanita mengalami sakit bersalin. Dalam Kejadian 3:16, kaum lelaki berusaha payah mencari rezeki di antara semak duri. Dalam Kejadian 3 ayat 17-19. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan dan melihat orang-orang yang meninggal. Mungkin termasuk saudara, temanmu yang masih kecil, bahkan orang tuamu. Tidak dapat disangkal baik bagi mereka yang sudah percaya dan belum percaya. Kematian jasmani merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup. Selain itu, kehidupan manusia dibatasi oleh umur, ya. Umur manusia paling panjang yang diceritakan Alkitab adalah Metusalah. Ingat ya, yang umurnya paling panjang adalah Metusalah. Ia mencapai umur 969 tahun. Wow, itu setua apa ya? Tetapi pada akhirnya ia pun meninggal. Nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi, tapi pasti juga akan meninggal, ya. Kitab Mazmur mengatakan bahwa umur manusia hanya sampai 70 atau 80 tahun. Di dalam Mazmur 90 ayat 10, ya. Itu berarti kematian jasmani merupakan bagian dari hidup, tetapi bukan akhir kehidupan, ya. Ketika kita melihat ada orang yang meninggal dan dikuburkan dalam tanah, itu terjadi pembusukan, tubuhnya membusuk. Tubuh kita yang secara fisik ini akan membusuk, menyatu dengan tanah. Kita akan kembali ke tanah karena kita diciptakan dari debu dan tanah. Kita akan kembali ke tanah, ya. Nah, jadi ketika orang jatuh dalam dosa, banyak dosa yang dialami, banyak penderitaan yang dialami manusia. Seperti tadi, manusia mengalami ketakutan, mereka bersembunyi, ya, mereka bersembunyi takut ketemu Allah di Taman Eden. Akhirnya mereka diusir. Terus apa lagi? Mereka saling menuduh, bukan Tuhan, kata Adam. Hawa, ini perempuan yang kau tempatkan di sampingku inilah yang menyuruh aku memakan buah itu. Hawa mau nggak dituduh? Nggak mau. Terus Hawa bilang, Tuhan, itu ular yang menyuruh aku, memujuk aku memakan buah itu. Katanya tidak apa-apa. Mereka saling menuduh karena untuk menutupi kebohongan mereka, ya. Terus apa lagi? Timbul peperangan, banyak peperangan terjadi, ya. Wanita mengalami sakit bersalin, iya. Kita seorang wanita, Mem April, sakit bersalin. Ingat Mem April ketika melahirkan anak pertama, anak Mem April tuh secara normal, sakitnya luar biasa antara hidup dan mati. Bener kata orang tua gitu, ya. Memang merasakan ngantuk, sakit itu yang kita alami, ya, akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Yang kedua, terus apalagi lelaki susah payah mencari rezeki. Iya, lihat papa kita harus pergi pagi pulang malam mencari rezeki, cari berkat buat kita gitu, ya. Berkat yang Tuhan sudah mau berikan harus diusahakan oleh papa kita, ya. Itu harus mereka bersusah payah. Jadi masing-masing ada kesusahannya, ya. Nah, tapi di sini dikatakan batas umur manusia. Lihat, itu salah, umurnya 969 tahun, tapi dia meninggal juga. Nah, di dalam Mazmur umur manusia hanya 70 tahun atau 80 tahun. Kelebihannya adalah dia akan mengalami penderitaan. Karena apa? Sudah mulai tidak berdaya lagi. Akan ada kelemahan-kelemahan tubuh yang dialami oleh umur yang sudah tua, ya. Jadi itu adalah kematian jasmani yang dialami oleh manusia. Sekarang yang ketiga, kematian yang kekal. Kematian kekal adalah kehidupan atau suasana hidup yang terpisah untuk selama-lamanya dengan Tuhan. Jadi nggak ada hubungan lagi, ya. Kematian merupakan peralihan pada kehidupan yang lain. Di balik kematian ini masih ada kehidupan lain.
kehidupan yang kekal abadi. Bagi orang percaya, kematian merupakan peralihan pada pengharapan yang pasti dengan kehidupan kekal dalam kerajaan Allah, suatu kehidupan yang indah dan sempurna. Sedangkan orang yang tidak percaya mengalami kematian kekal, yakni keterpisahan dari Allah dan kasih-Nya untuk selamanya. Suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan mengubah keadaan. Jadi, kalau kita orang Kristen, kematian itu adalah bukan akhir dari sebuah kehidupan, tapi awal kita bertemu dengan Bapa di surga. Ya, jadi jangan khawatir buat papa atau mamanya yang sudah tidak ada lagi bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita mengimani bahwa orang tua atau keluarga kita yang meninggal itu adalah orang yang percaya sudah kepada Kristus, pasti mereka ada bersama-sama dengan Allah di surga. Seperti Mem April yakin, papanya Mem April sudah ada bersama dengan Tuhan Yesus di surga ya. Oke, itu prinsip kita orang Kristen. Kematian bukan akhir dari kehidupan, tapi adalah awal dari kita boleh bertemu dengan Bapa di surga. Tapi itu buat orang kita yang orang percaya. Tapi orang yang tidak percaya, nangis terus. Boleh nangis, boleh. Tapi apa? Dia tidak punya pengharapan. Gimana ini? Tapi kita nggak yakin. Itu orang tidak percaya. Tapi memang perlu yakin kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Amin. Oke, kita lanjut ke bagian B. Bagaimana sikap kita terhadap kematian? Sebagai orang Kristen, hal yang harus kita lakukan adalah berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Penyerahan diri ini bukan karena kita takut pada kematian dan melihat kehidupan tidak berharga lagi, melainkan karena kita percaya bahwa baik hidup maupun mati diatur oleh Allah. Allah berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Allah telah menunjukkan kebesarannya dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dia adalah anak sulung, kebangkitan, tidak hilang atau mati. Ingat kisah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, mati gak selamanya udah. Tapi dia bangkit bersama dengan Bapaknya di surga. Sama seperti orang-orang yang bersama meninggal di tengah-tengah keluarga kita, sudah ada bersama dengan Tuhan di surga ya. Oke? Tuhan Yesus ibarat biji jagung yang dikubur beberapa hari, tetapi kemudian bertumbuh menjadi tunas yang hidup. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan kematian telah dikalahkan dan Dia berkuasa atas dunia orang mati dan orang yang masih hidup. Perpisahan yang kita alami dengan orang-orang yang meninggal bersifat sementara, ingat sementara ya, yang telah kita akan berjumpa lagi dalam kekekalan dan kemuliaan. Kamu sekarang sudah memahami tentang kebesaran Allah dalam kematian. Oleh karena itu, sebenarnya kamu tidak perlu takut, terlalu sedih, dan merasa kehilangan dengan berkepanjangan. Sebab, baik saat kita hidup maupun meninggal, kita tetap ada di dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu, bersukacitalah dan bersyukurlah selalu, karena memiliki Allah yang mengasihi, yang besar dan abadi. Jadi jangan takut, ya. Kita sekarang sudah mengerti bahwa artinya kita sudah mengerti akan kebesaran Allah akan kematian. Jadi nggak usah takut, terlalu sedih, merasa kehilangan yang berkepanjangan. Boleh sedih, boleh kehilangan, tapi ingat, tetap berharap kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan bahwa hidup kita semuanya diatur oleh Tuhan. Oke? Nah, penjelasan Alkitab dalam Yesaya 51 ayat 6. Teks ini bercerita tentang kondisi bangsa Israel yang sementara berada dalam masa pembuangan di Babel. Bangsa Israel sangat tersiksa dengan situasi mereka yang mereka alami di tempat pembuangan. Walaupun masih hidup, mereka seperti telah meninggal. Dalam situasi seperti ini, Nabi Yesaya datang dan menyuarakan janji Tuhan untuk melepaskan mereka dari kesulitan yang mereka alami. Oleh karena itu, bangsa Israel harus meyakini janji Tuhan tersebut bagi mereka. Ya, bangsa Israel waktu itu ada di pembuangan Babel. Mereka masih hidup tapi seperti orang mati gitu, rasanya nggak punya pengharapan. Kita nggak boleh seperti itu ya. Kalau kita masih hidup, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memiliki hidup kita. Ya, dalam 1 Petrus 1 ayat 3, rencana Allah untuk menyelamatkan manusia telah berlangsung dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Melalui peristiwa itu, semua manusia memperoleh kehidupan baru, yakni keselamatan dalam Kristus. Oleh karena itu, manusia harus mensyukuri hal itu dengan hidup sesuai kehendak Tuhan, melalui perbuatan baik untuk menjadi berkat. Keselamatan yang kita peroleh dengan cuma-cuma dari Allah, haruslah kita respon dengan cara menjalankan hidup yang benar, baik dan penuh syukur agar orang lain dapat melihat terang kita, ya. Jadi apapun yang kita alami, rencana penyelamatan
Allah untuk manusia akan terus berlangsung. Jadi tetaplah berharap terus kepada Tuhan, tetaplah hidup jadi berkat bagi orang lain, agar orang lain bisa melihat Kristus dalam kita. Oke? Amin. Ya, hari ini sekian pembelajaran dari Mem April, dan tugas kalian adalah lihat di buku paketnya di halaman 69. Ya. Lihat di halaman 69, itu di kegiatan 3. Nggak usah wawancara, kalian jawab aja pertanyaan itu. Tulis di buku tulis agama ya, di buku PR ataupun di buku PS boleh. Jawab, tulis pertanyaannya, tulis jawabannya di buku tulis agama ya. 1 sampai 4. Pertanyaannya, apa itu kematian? Bagaimana orang Kristen memaknai kematian? Apa harapan orang Kristen setelah kematian? Mengapa orang Kristen harus terus ingat untuk bersyukur kepada Tuhan walau menghadapi peristiwa seperti kematian? Ya, nah itu saja PR-nya. Itu saja buat PR kalian hari ini. Biarlah kalian boleh tetap ingat dan tetap percaya bahwa di balik kematian yang ada, Tuhan sudah menyediakan tempat terindah buat kita. Ya, selagi kita masih hidup, bersyukurlah selalu. Oke, terima kasih hari ini anak-anak sudah belajar. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami diingatkan Tuhan untuk bersyukur Tuhan atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, mungkin kami mengalami peristiwa ada saudara kami atau keluarga kami yang meninggal ya Tuhan. Tuhan, secara manusia kami sedih, tapi kami yakin percaya ketika orang keluarga kami yang sudah Tuhan panggil terlebih dahulu, kami yakin percaya mereka sudah ada bersama dengan Engkau di surga ya Bapa. Tuhan, biarlah kami selagi hidup, kami tetap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran pada hari ini. Ajarlah kami anak-anak-Mu selalu taat. Ajarlah kami anak-anak-Mu selalu disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas kami. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, berikan kami kecerdasan, kepintaran, juga kesehatan di dalam setiap pembelajaran. Berkati orang tua kami Tuhan yang bekerja, juga berkati orang tua kami yang mendampingi kami belajar. Berkati juga guru-guru kami ya Tuhan yang mengajar kami. Dan juga Tuhan, terlebih kami mau berdoa, berkati negeri kami, berkati bangsa kami, bahkan dunia ini. Biarlah kiranya virus corona yang ada saat ini Tuhan boleh segera berlalu, agar kami boleh melakukan aktivitas kami Tuhan dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, tetap sehat, tetap semangat, disiplin dalam mengerjakan tugas, dan jangan lupa berdoa ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.